Di sini saya akan membahas definisi sistem pakar. Di sini sistem pakar menurut umum yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan di sini juga ada menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Durkheim. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Dan masih banyak lagi menurut para ahli lainnya. Dan kita lanjut ke sistem pakar yang terkenal, yaitu contohnya micin. Kegunaannya adalah diagnosa penyakit. Dan dendral, kegunaannya mengidentifikasi struktur molekular campuran yang tak dikenal. Dan XCON dan Excel, kegunaannya membantu konfigurasi sistem komputer besar. Dan SOPI, yaitu kegunaannya analisis sirkuit elektronik. Dan prospektor, kegunaannya digunakan di dalam biologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Dan folio, yaitu kegunaannya membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stok broker dan investasi. Dan delta, kegunaannya pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Dan lanjut lagi, yaitu mengapa sistem pakar. Karena sistem pakar dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan lokasi, dan mampu bekerja secara otomatis. Tugas-tugas rutin yang tidak dapat dipenuhi setiap saat, yang tidak dapat dilakukan oleh seorang pakar. Dan yang terakhir yaitu lebih cepat, murah, efisien, dan handal dalam memecahkan masalah. Manfaat sebuah sistem pakar. Yang pertama, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang kedua, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Yang keempat, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Sistem pakar juga tidak memerlukan biaya saat digunakan, sedangkan pada pakar manusia memerlukan biaya sehari-hari. Dapat digandakan atau diperbanyak sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal sedikit biaya. Adapun kelemahan sistem pakar, yaitu knowledge tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah karena pakar yang tidak ada atau perbedaan pendekatan yang dipergunakan oleh masing-masing pakar. Yang kedua, pembuatan sistem yang berkualitas tinggi sangat sulit dan biaya untuk pengembangan serta pemeliharaan cukup besar. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji secara berulang-ulang teliti sebelum digunakan. Terus yang keempat, kelemahan sistem pakar yaitu transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Dan yang kelima, kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Sekian. Konsep dasar sistem pakar dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, keahlian. Satu kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca, atau pengalaman. Kedua, ahli. Seseorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dibutuhkan, dan menentukan relevan tidaknya keahlian mereka. Ketiga, pengalihan keahlian dari ahli ke komputer terdiri atas 4 aktivitas, yaitu tambahan pengetahuan, presentasi pengetahuan, inferensi pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan ke user.
Keempat, inferensi. Jika keahlian sudah tersimpan sebagai basis pengetahuan dan sudah tersedia program untuk mengakses basis data, maka komputer harus dapat diprogram untuk membuat inferensi. Kelima, aturan dan kemampuan menjelaskan. Sebagian besar sistem pakar dibuat dalam bentuk rule-based system, yang mana pengetahuan disimpan dalam aturan yang berbentuk if-then. Adapun area permasalahan sistem pakar, pertama, interpretasi, membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah, menganalisa data yang tidak lengkap, tidak teratur, dan data yang kontradiktif yang biasanya diperoleh melalui sensor. Kedua, prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Memberikan kesimpulan mengenai akibat yang mungkin ditimbulkan dari sejumlah situasi yang diberikan. Ketiga, diagnosis, menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala teramati. Prinsipnya menemukan apa masalah atau kerusakan yang terjadi. Keempat, desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Kelima, kontrol, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Dan terakhir yaitu seleksi, mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan atau list kemungkinan. Struktur sistem pakar. Struktur sistem pakar terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan atau development environment digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan pakar. Yang kedua, lingkungan konsultasi atau consultation environment digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Secara umum, struktur sistem pakar terdiri dari 3 penyusun utama, yaitu knowledge base, yang mana berisi informasi data, aturan atau rule, relasi antara data dan aturan dalam pengambilan kesimpulan. Yang kedua, inferensi engine, di mana berfungsi menganalisa data yang ada dan mengenali kesimpulan dan berdasarkan aturan yang ada. Yang ketiga, yaitu user interferensi, yang mana berfungsi sebagai alat atau media komunikasi antara pemakai atau user dengan program. Arsitektur sistem pakar terbagi menjadi 2 komponen penting. Yang pertama yaitu lingkungan pengembangan, kemudian yang kedua yaitu lingkungan konsultasi. Dalam lingkungan pengembangan ada yang dinamakan basis pengetahuan yang berisi pengetahuan-pengetahuan dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan knowledge engineer dan pakar yang merupakan akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan ini merupakan proses merubah pengetahuan yang didapat dari seorang pakar yang kemudian nantinya bisa dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Kemudian perbaikan pengetahuan merupakan kemampuan memperbaiki pengetahuan yang didapat dari seorang pakar untuk kebutuhan menganalisis pengetahuan. Kemudian ada yang dinamakan mesin inferensi. Mesin inferensi merupakan otak atau inti dari sebuah pakar. Kemudian ada user atau pengguna, kemudian antarmuka yaitu sebagai media komunikasi antara sistem pakar dengan user atau pengguna. Kemudian ada yang dinamakan workplace atau media penyimpanan. Kemudian selanjutnya basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini berisi pengetahuan-pengetahuan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terbagi menjadi 2, yaitu penalaran berbasis aturan dan penalaran berbasis kasus. Penalaran berbasis aturan adalah cara berpikir berdasarkan situasi tertentu dengan menggunakan memori jangka pendek maupun jangka panjang sebagai dasar untuk melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya, penalaran berbasis kasus, yaitu penalaran berdasarkan kasus-kasus yang ada, yang dimana penalaran ini biasanya menggantikan peran manusia dengan sebuah komputer. Mesin inferensi atau inferensi again, ada 2 cara yang dapat dikerjakan dalam melakukan inferensi, yaitu
Ada yang pertama, for chaining. Mencocokkan fakta atau menyatakan dimulai dari bagian sebelah kiri atau if dulu. Dengan kata lain, menalar dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Sini ada contoh. Terlebih ada 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan fakta awal yang diberikan hanya A dan F. Artinya A dan F bernilai benar hingga dibuktikan apakah K bernilai benar atau hipotesis. Langkah-langkahnya dimulai dari R1. A merupakan fakta sehingga bernilai benar, sedangkan B belum bisa diketahui kebenarannya, maka C belum bisa dikatakan bahwa nilainya benar. Maka kita lanjut ke R2. Pada R2 kita tidak mengetahui informasi apapun tentang C, sehingga kita juga tidak bisa memastikan kebenaran D. Oleh karena itu kita tidak mendapatkan informasi apapun pada R3. Baik pada R3 baik A maupun E adalah fakta sehingga jelas benar. Sekarang kita mempunyai fakta baru, yaitu F, karena bukan hipotesis yang hendak kita buktikan. Baik, kita lanjut ke R4. A adalah fakta sehingga jelas benar, dengan demikian G sebagai konsekuensi juga ikut benar, sehingga sekurang kita mempunyai fakta baru, yaitu G, karena G bukan hipotesis yang hendak kita buktikan. Maka kita lanjut ke R5. Pada F maupun G bernilai benar berdasarkan aturan R3 dan R4, demikian D sebagai konsekuensi juga ikut benar, sehingga sekarang kita mempunyai fakta atau nilai baru. Tapi yang kita ingin cari yaitu K, ini kebenaran K. Maka kita lanjut ke R6. Baik A maupun D adalah benar berdasarkan fakta, dan R4 demikian H sebagai konsekuensi juga ikut benar. Hingga sekarang kita mempunyai fakta baru yang K, karena K bukan hipotesis yang hendak kita cari. Maka kita lanjut ke R7. Meskipun H benar berdasarkan R6, namun kita tidak tahu kebenaran C, sehingga I pun juga belum bisa diketahui. Maka kita lanjut lagi ke R8. Meskipun A benar karena fakta, namun kita tidak tahu I, sehingga J pun juga belum bisa kita katakan nilainya benar. Maka dari itu kita lanjut ke R9 bernilai benar karena G benar berdasarkan R4, karena J bukan hipotesis yang hendak kita cari. Maka kita lanjut ke R10. R10 K bernilai benar karena J bernilai benar dari R9. Maka terbukti bahwa K adalah kebenaran. Lanjut di contoh kedua, batch chaining. Mencocokkan fakta atau menyatakan dimulai dari bagian sebelah kanan atau dan dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu. Dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut dicari, harus mencari fakta-fakta yang ada dalam pengetahuan. Pada contoh di yang kedua, aturan tersimpan dalam basis pengetahuan fakta awal yang diberikan hanya A dan F. Artinya A dan F bernilai benar. Ingin diketahui apakah K bernilai benar atau hipotesis. Langkah-langkahnya, pertama-tama kita terlebih dahulu langkah-langkah pertama. Yang pertama-tama kita cari terlebih dahulu mulai dari R1, aturan mana yang memiliki konsekuensi K. Ternyata setelah ditelusuri, aturan dengan konsekuensi K baru ditemukan pada R10. Untuk membuktikan bahwa K bernilai
benar, maka perlu diketahui bahwa J benar. Kita cari aturan yang memiliki konsekuensi J. Kita mulai dari X1 dan ternyata kita baru akan menemukan aturan dengan konsekuensi J pada R8. Membuktikan bahwa J benar, maka perlu dibuktikan bahwa I dan A benar untuk membuktikan kebenaran. Sehingga ternyata ada di R7. Untuk membuktikan I bernilai benar di R7, kita perlu buktikan bahwa C dan H benar. Untuk itu kita perlu mencari untuk membuktikan C benar di R1. Perlu dibuktikan bahwa A dan B benar. A jelas benar karena A merupakan fakta, sedangkan B belum dikatakan benar. Maka belum bisa dikatakan bahwa B merupakan nilai benar. Kita lanjut, kita lakukan batching, kita ulangi lagi dengan pembuktian kebenaran C dengan mencari aturan lain dengan konsekuensi. Ternyata tidak ditemukan. Kita lakukan batching lagi dengan mencari aturan. Kita lakukan ternyata juga tidak ada. Kita lakukan batching lagi dengan mencari aturan dengan konsekuensi J. Ternyata kita temukan pada R9 sehingga mendapatkan R4 dan konsekuensi G. Kita perlu buktikan kebenaran A dengan A adalah fakta, maka terbukti bahwa G bukan demikian. Berdasarkan penalaran kita bisa membuktikan bahwa K bernilai benar. Pada contoh selanjutnya, diketahui sistem pakar dengan aturan-aturan sebagai berikut. R1 if suku bunga turun dan harga obligasi naik. R2 jika suku banyak bunga naik maka harga obligasi turun. R3 jika suku bunga tidak berubah dan harga obligasi tidak berubah. R4 jika dolar naik maka suku bunga turun. R5 jika dolar turun maka suku bunga naik. R6 jika harga obligasi turun maka beli obligasi. Purchasing dolar turun suku bunga naik, harga obligasi turun, beli obligasi. Purchasing dolar turun suku bunga naik, harga obligasi turun, dan beli obligasi. Baiklah, adapun langkah-langkah pembuatan sistem pakar yakni yang pertama mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua, menentukan problema yang cocok. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif. Yang keempat, menghitung pengembalian investasi. Yang kelima, memilih alat dan alat pengetahuan. Yang keenam, merekayasa pengetahuan. Yang ketujuh, merancang sistem. Yang kedelapan, melengkapi pengembangan. Dan 9, menguji dan mencari kesalahan sistem. 10, memelihara sistem.